welcome to the Storyline Podcast dengan saya Christina Dirjo Hadi. Dan hari ini kedatangan satu orang luar biasa nih dari luar kota loh. Dari Surabaya spesial. Iya, lagi di sini soalnya. Iya, pas banget schedule-nya. Stephanie Angelia atau dipanggilnya biasa Chin. Nama bacanya Chinfung. Iya, Chinfung. Kenapa dipanggil Chinfung itu? Karena waktu itu kayaknya terlalu banyak namanya Stephanie. Jadi konon memang di tahun aku yang tahun 88, itu pasti 88, 89, 87 kayaknya enggak ada di nama Stephanie. Pasti nama panggilan. Chinfung itu nama Mandarinku. Oh, emang nama kecilku, iya. Oh. Jadi akhirnya dari kecil karena cici aku kalau di sekolah manggil Chinfung. Jadi akhirnya guru-guru semua teman manggilnya Chinfung. Gitu. Ya. Makanya jadi nama full name Chinese-nya apa nih? Tan Chinfung. Gitu. Oke. Dari situ. Iya. Oke, nah kita tuh dulu kenal dari kapan ya, Fu? Dari Basar kayak ya. Iya, Cici Basar ya. Cici Basar, sama-sama pejuang Basar ya. Tapi waktu itu aku masih belum punya brand. Jadi aku waktu itu masih dipanggil buat chit chat, talk show gitu. Terus masih inget banget kita waktu itu di Semarang Basarnya. Jadi 2018. Jadi long time ago. Gila, 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Aku jualan ya, masih Cici Basar banget. Jadi aku masih pejuang cuap-cuap waktu itu. Jadi speaker sampai sekarang ya kadang-kadang. Tapi sekarang brandnya udah banyak ya. Sekarang udah lebih fokus ngurusin brand. Karena takutnya udah tua ya, udah bosen orang dengerin ngomong. Jadi kayak harus berkarya dengan cara yang lain gitu. Tapi dari dulu tuh kamu memang spesialis cuap-cuapnya itu di parenting. Di parenting, iya. Gitu ya? Sebenarnya nggak ada sampai kepikiran ke arah sana. Karena kan anyway aku juga masih baru. Cuma waktu itu aku cuma mikirnya what can I share the things that I love gitu. Dan waktu itu memang aku lagi jadi new mom gitu. Dan aku merasa ini is a new dunia yang aku merasa seru nih untuk diobrolin gitu. Dan waktu itu masih jarang banget orang ngomongin tentang ke situ. Iya gitu. So I just sharing. Sebenarnya aku bukan mengguruin atau kayak you're the expert one gitu enggak sih, tapi lebih ke sharing what I true gitu, kayak apa yang aku laluin tentang ASI gitu kan, tentang anak pertama gitu. Jadi dari sana ya udah ngalir gitu sih. Anak pertama kamu itu jadi Ashley 8 tahun, terus Rachel itu sekarang umurnya 5, dan tiba-tiba ada bonus satu kecil ya Tuhan namanya Chelsea itu umur 2 tahun. 3 cewek. Iya, 3 little angels. Dan lucunya persis kayak mamaku. Karena mamaku 3 anak cewek. Aku anak ketiga. Jadi kayaknya sih mamaku kayak sekalian ngajarin kayak nih, ngerasain kamu ya gedein 3 anak dulu susah gak nih kayak gini nih sekarang ya. Oke, I got it mom, I got it gitu. Tapi sebenarnya cewek tuh lebih kalem, lebih gampang loh. Mesti ngerasain punya anak cowok sih. Iya benar. Lebih gampang iya, tapi lebih drama queen ya. Iya sih. Iya, mereka tuh kayak tiap hari rumahnya udah kayak telenovela gitu sebenarnya gitu. Kalau cowok kan mungkin kayak gepuk-gepukan gitu ya. Tapi kalau cewek tuh kayak nangis, mereka drama gitu. Nanti lagi gambar satunya bilang gambar kamu jelek banget, nangis kayak aduh Tuhan gitu ya, kayak gitulah. Tapi seru. Ada rencana nambah cowok nih? Enggak, udah steril. Jadi udah kalau iya udah gitu. Dan sebenarnya mungkin ini juga karena di podcast ya, jadi aku bisa cerita gitu ya. Some people kan tiap ketemu aku selalu bilang kayak nambah anak cowok dong gitu. Tapi dari dulu kayak misalnya tiap kali aku punya anak gitu, aku tuh selalu doa dalam hati, walaupun aku nggak mau ada penolakan ya. Aku tuh bilang Tuhan kalau aku boleh I wish I have 3 girls. Oh ya? Iya, dan suamiku juga. Jadi kita sepakat, iya. Soalnya kita suka banget anak cewek gitu. Dan I think kayak gedein anak cewek karena aku juga figur mamaku dulu gedein 3 anak cewek. So I know what to do. I don't know kalau ya, tapi ya sebenarnya kalau misalnya dapat anak cowok pun ya mungkin kita akan learning by doing ya sebenarnya. Cuma sebenarnya kalau aku mikirnya kalau gedein anak cewek 3 it's gonna easier for me karena kayak ya udah sama gitu. Ibaratnya patternnya sama nih. Ya nanti kalau mereka mengalami hal ini, aku udah tahu what to do-nya. Kalau cowok kan berarti aku harus punya buku baru lagi untuk belajar gitu. Enak banget sih itu, bajunya juga tinggal diturunin. Enggak sih, kembar 3 sih. Iya, agak susah. Sekarang belinya kembarnya 3. Orang bilangnya gitu karena aku lumayan perfeksionis. Jadi aku tuh suka anak kembar gitu. Jadi kalau beli langsung 3 Bener gitu. Sih, aku sekarang 2 juga. Kadang sama cowok juga aku kembarin. Kembar kan. Terus kalau mau beli baju kalau ada yang ukurannya nggak pas gitu nggak jadi beli loh. Karena aku merasa kayak nggak boleh nggak adil. Iya sih. Kayak maunya langsung 3 kembar gitu. Jadi ya lumayan berat ya. Terus bedanya 3. Jadi masing-masing ya 8. Jadi oh ya bener ya pas 3 jadi masuk ya. Sekolah itu nanti kalau misalnya satunya masuk SMP, satunya masuk SMA, satunya berarti nanti pas ini lulus lalu masuk kuliah gitu. Makanya masih kerja. Di situ poinnya ya. Kenapa ya harus bekerja gitu, itu poinnya di sana. Oke, tapi seru banget sih 3 cewek. Enak seru, tuh. Nanti pas gede juga ada yang jagain. Maksudnya pas kita udah tua kan kalau anak cewek tuh somehow tuh bener. Iya kayak aku. Mamaku dulu 3-3-nya anak cewek sih dijagain sih. Iya, ngurusin banget kan. Udah. Oke, Fu,
full masuk ya. Aku mau nanya-nanya boleh ya? Boleh. Oke, kalau kamu sendiri itu pertama kali kerja tuh kapan sih? Kalau kita ngomongin kerja, sebenarnya kayak back then waktu aku kecil tuh aku udah kerja sih. Memang suka banget kerja. Jadi kalau dari kecil kayak ikut mama jualan gitu. Dulu mama sempat jualan gelang, aku juga ikut jualan gelang waktu SD gitu, jualan ke Ayai gitu. Terus Ayai pada beli duitnya tapi nggak masuk ke mama, masuknya buat jajan. Ini kamu sendiri apa sama cici-cicinya? Sendiri. Emang dari kecil suka kerja gitu. Terus habis gitu udah mulai kalau kita tarik ke terlalu kecil kayak masih main-main ya, karena kan ya cuma kerja untuk beli jajan gitu. Habis gitu mulai masuk SMA itu udah mulai kayak kerja di nama Pagar Ayu, terus kemudian jadi model, maksudnya model-model baju gitu kan dibayar. Kemudian udah mulai kayak kerja IO gitu. Udah itu dari SMA, udah nyoba cari duit gitu. Terus kuliah tuh aku udah mulai kayak jualan baju. Tapi karena jualan baju waktu itu nggak punya modal, jadi tuh aku pergi kayak ke pasar Atum. Kalau di Jakarta kan kayak pasar Mangga 2 gitu ya. Jadi karena nggak ada duit ya, jadi kayak nggak ada modal juga untuk beli bajunya. Aku tuh ke toko-toko, terus aku bilang, Ci, aku tuh pengen jualan baju gitu di BB Group gitu kan. Boleh nggak aku tuh coba-cobain baju di fitting room kamu, aku jual di grup aku, kamu kasih aku diskon, nanti aku dapat untungnya dari diskon kamu gitu. Terus dia bilang, oke, aku diskon 15.000 tapi kamu harus jual 10 gitu. Itu udah aku mulai kerjain dari kuliah. Jadi misalnya udah kayak PO gitu dong ya. Jadi akhirnya aku foto gitu. Terus bisa aku take order, aku balik lagi ke pasar Atum, aku beli semua. Kayak just tip sekarang lah ya. Iya, tapi kan aku ngomongnya tuh brand aku gitu kan. Kita kan enggak ngatas-namain nama tokonya. Waktu itu kan masih tabu ya kayak gitu. Terus ya udah, jadi itu dari SMA udah kayak gitu. Kuliah SMA udah mulai kerja. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir juga jalanan pekerja atau kerjanya tuh udah cukup lama sih sebenarnya. Emang suka kerja. Itu mungkin kata-kata yang menggambarkan aku. Jadi sampai suami aku pernah bilang, what your kind of your happiness gitu. Ada orang yang nonton Netflix aja udah happy gitu. Kalau aku tuh kerja. Justru kerja itu bikin kamu kerja itu kasih aku energi gitu ya, kayak wah gue harus kerja nih. Kalau gue di rumah nggak produktif itu I feel nothing. Malah stres. Iya, kayak aduh hari ini gue nggak produktif banget, hari ini gue stres banget gitu. Padahal punya 3 anak loh. Iya, nggak tahu ya, tapi harus kerja. Nah itu aku nggak bisa kalau nggak kerja. Jadi kalau misalnya aku disuruh jadi ibu rumah tangga, sadly gitu aku memang nggak bisa. Jadi mungkin kalau orang bilang kayak wah Cinpu hebat gitu ya. Oke, tapi aku pasti punya titik kelemahan. Ternyata aku nggak bisa kalau nggak kerja. Waktu pandemi itu aku stres. Karena kan nggak bisa kerja, harus ngejarin anak kan di rumah. Anak kan sekolah di rumah. Oh my god, itu yang namanya gebrek meja tuh udah nggak terhitung. Udahan kayak aduh Tuhan, lebih baik aku kerja gitu. Kayak nggak bisa. Setuju. Itu hubungan aku sama Esi sampai agak renggang loh. Gara-gara itu sekolah di rumah itu kayak Tuhan jangan diulangin lagi itu, jangan gitu. Lebih baik di sekolah aja gitu. Tapi itu titik kelemahan. Jadi mungkin aku memang kayak born to be a working mom gitu ya, untuk kerja. Gitu. Tapi belajar bisnisnya sendiri tuh dari siapa sih? Kayak role model sosoknya yang kamu ini? Role model dari mama sih. Karena jadi mama itu kamu bisnis juga. Iya, mama aku tuh sosok independent woman yang benar-benar menurut aku dia itu kerja dari kita kecil, tapi dia tuh bisa punya hubungan sama anaknya. Jadi bukan yang kayak sibuk banget gitu, tapi kayak tetap kalau misalnya lagi liburan tetap ngajak kita ke puncak gitu ya. Soalnya kan kalau di kita di Surabaya namanya Tretes gitu. Kita ngajak kita ke Tretes, bukan ke Tretes makan sate gitu. Terus kayak kalau misalnya hari Minggu tetap ngajak kita gereja, terus kayak abis gereja juga masih ngumpul gitu. Jadi kayak punya waktu gitu. So I promise to myself kayak aku mau jadi kayak mamaku sih gitu. Walaupun dia kerja, dia sibuk, struggling with her life gitu, tapi kita anak-anaknya nggak pernah telantarin gitu. Kita masih bisa survive gitu. Pantesan berarti kamu dari dulu udah melihat sosok mama kamu bener. Itu jadi kayak mungkin kalau aku dilahirin di keluarga yang mamanya nyantai, mungkin aku lahir santai juga kali ya. Jadi memang kita lahir di mana tuh kadang-kadang bisa melihat sosok siapa orang tua kita, bagaimana mereka mendidik kita juga, itu akan menjadikan kita juga sih sebenarnya. Banget gitu. Jadi awalnya itu dari SMA sampai sekarang sampai menikah dan masih berbisnis segala macam gitu. Ya untungnya my husband let me to do kerja gitu, karena aku tahu ada beberapa suami yang mungkin tidak membolehkan istrinya bekerja. Dan sebenarnya aku tuh kadang-kadang tuh kepikiran kayak punya satu topik di mana sebenarnya nggak semua wanita tuh juga harus bekerja. Karena somehow ada orang yang curhat sama aku, dia bilang kayak Ci, kita tuh kalau nggak kerja kesannya nggak punya value.
enggak juga gitu. sih. Iya, kayaknya tuh suatu hari bisa jadi topik yang nice ya gitu. Karena nggak semua wanita terus bekerja gitu. Dan memang nggak semua suami juga membolehkan. Dan puji Tuhan gitu, memang dari awal suami aku tahu kalau itu my happiness. Jadi dia kayak nggak apa-apa lu, kamu kerja tapi tahu batasan gitu. Jadi aku bisa berkarya gitu. Tapi dari dulu itu berarti kamu bisnis ya? Bisnis. Nggak pernah kerja kantoran Pernah. gitu? Oh pernah. Kerja di hotel. Aku sempat kerja di hotel Sheraton 2 tahun. Terus waktu itu kan juga magang di Malaysia, kerja di hotel juga di Sunway Hotel. Terus aku sempat kerja bank juga 4-5 bulan jadi marketing. Jadi pernah tuh ngalamin yang telepon, halo selamat siang, saya Stephanie dari bank gitu bla 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 gitu, tut gitu, ngalamin sih tutut telepon, halo pak, saya selamat pagi gitu. Karena satu hari di target harus ketemu at least 2 nasabah gitu, dan susah gitu, itu susah banget, trust me gitu. Dan maksudnya kadang-kadang kalau misalnya ngeliatin orang bank telepon ke kita juga kayak I've been there gitu. Jadi nggak tega ya kalau enggak sih, tetap tega sebenarnya, kayak tetap annoying sih, cuma kayak maksudnya kayak kadang-kadang kayak ya ternyata semua pekerjaan tuh pasti ada suka duganya sih gitu. Pasti, Jadi pernah kerja sama orang, pernah kerja di Sheraton juga, terus sempat ngerintis dekor juga waktu itu 8 tahun. 8 tahun kerja Precious Moment Decoration. Waktu itu dekor lagi in-innya. Jadi table decor, bridal shower, baby shower itu aku 8 tahun sama partnerku. Kita berdua ngerintis dan waktu itu rame banget sih. Jadi itu kamu turun tangan sendiri juga ya kalau dekor punya karyawan. Itu karena biasa berdua doang. Aku idealis banget. Jadi benar-benar gunting bunga sendiri, gunting placemat sendiri, terus dekor sendiri. Nanti selesai kita beresin sendiri. Iya, itu beresinnya juga males banget loh. Sampai rumah harus ngebersihin lagi, ngebuangin bunga dan segala macam, nyuci taplak, masukin mesin cuci dan segala macam, karena besok harus ada dekor lagi. Ya karena memang pekerja keras dari dulu ya, luar biasa. Dan anehnya I enjoy it so much gitu. Aku 8 tahun loh. Terus sampai suamiku tuh waktu itu bilang kayak, kamu gak bisa hidup kayak gini, mati kamu lama-lama gitu. Akhirnya dia maksa aku punya anak ya. Waktu Ashley masih jalan. Oh ya? Ya, tapi waktu itu udah gak sampai serame itu. Jadi masih oke gitu. Tapi waktu Ashley masih jalan, terus suamiku yang bilang kayak, masa jam 10 kamu harus keluar rumah cuma untuk buka dekor, loading out. Kayak it's not kerja yang smart, but it's kerja yang hard gitu. Buat apa? Dia bilang gitu. Jadi lu kerja keras tapi lu gak kerja cerdas gitu kan. Kata kasarnya seperti itu. Saya kira suamiku bilang harus punya tim. Dan dari sana aku belajar untuk aku harus bisa doing the smart management untuk pass the job gitu. Tapi delegasi ya. Setelah 8 tahun itu juga, waktu itu juga dekor udah ngalamin penurunan. Bridal shower udah gak ada table dekor ke Positano gitu. Udah musimnya gitu ke Bali gitu kan. Bridal shower waktu itu juga switch kan. Udah kayak orang gak ke restoran. Malah sekarang kayak waktu itu kayak udah milihnya restoran yang bagus sekalian. Jadi tapi nggak perlu dekor, atau mereka kayak memilih getaway, jadi pergi ke Bangkok, pergi ke Bali, jadi udah mulai ditinggalin. Dan I know kayak ya udah masanya udah selesai gitu. Jadi I switch the game. Kalau aku bilang bisnis itu like a game gitu. Jadi I switch the game. Aku tuh kerja jual barang-barang lucu, namanya Rabbito House. Jadi aku jual barang-barang kelinci dari Cina gitu. Itu rame banget, rame. Terus dari sana udah mulai stuck lagi. Terus ngapain ya? Nah waktu itu influencer aku lagi naik. Jadi being influencer itu juga kebetulan gitu. So I switch the game lagi, aku fokus di endorsement gitu. Terus udah 3 tahun aku switch banget ya the game lagi, aku jadi businesswoman sekarang. Karena aku mikir juga masa-masa influencer tuh kan semua ada masanya. So I think kayak waktu itu 2021 aku mikir kayak deh kayaknya ini aku udah waktunya pensiun gitu. Bukan pensiun emang secara ini udah pensiun sekarang? Enggak sih, tapi kan kalau anak-anak yang Ashley Rachel udah enggak, udah dari mereka 3 tahun emang udah stop semua. Jadi Ashley 3 tahun stop, Rachel 3 tahun stop. Jadi Chelsea tinggal setahun lagi. Jadi udah stop gitu. Waktu itu juga gak mikir punya anak ketiga. Jadi makanya waktu 2021 tuh aku mikirnya kayak tahun ini di year Rachel udah 3 tahun nih. Jadi so I think I gonna change my game again gitu. Kayak udah endorsementnya udah gak mungkin bisa jalan lagi gitu. Dari sana aku mikir mumpung aku masih ada nama gitu kan. So suamiku juga bilang ayo doing something gitu. Kamu suka kerja kan gitu, kayak suka bisnis. Ya udah akhirnya aku buka The Offerty itu. Gitu. Oke, panjang ya perjalanannya ya. Iya, sampai sekarang ya. Tapi kerja sama orang pernah dan itu seru sih. Kalau aku punya anak, aku akan tetap suruh anak aku untuk kerja sama orang. Pengalaman kan pastinya. Pengalaman yang berharga banget. Karena you know how hard. Dan you gonna appreciate the small things kalau kerja sama orang tuh gitu. Iya sih, menurut aku emang tetap perlu juga sih itu. Itu berarti kamu lulus kuliah, kerja kantoran dulu, kerja di hotel dulu, jadi guest relation officer di Hotel Sheraton. Nah, waktu itu 2 tahun gitu. Seru sih tapi gitu. Tantangan terbesar dari semua journey kayak entrepreneurship dan corporate ini menurut kamu apa sih? Mental sih. Yang pasti kayak some people tuh kan selalu bilang kayak ada yang bilang bisnis itu like anak kita gitu. So we need to disayang gitu, digedein gitu.
kalau ada orang yang bilang juga bisnis itu mungkin kayak perang gitu ya. Jadi kita fight gitu. Tapi for me bisnisnya a game gitu. Jadi memang ada masanya juga. So kemarin aku juga baru talk show sama anak-anak Petra. Aku bilang itu sama kayak kita main Mario Bros gitu. So levelnya tuh semakin lama pasti akan semakin susah gitu. Tapi bukan berarti kalau lu game over, lu nyerah. Tapi kan masih ada you want continue gitu. So ulang lagi gitu. Tapi waktu kan? ulang lagi kalian tahu, ini tantangannya udah mulai makin susah nih. Jadi kita kayak tahu strategi yang baru. Nah, struggle-nya yang pasti kayak zaman sekarang pesaing pasti ada. Kompetitor itu nggak bisa apa sih bisnis yang nggak ada kompetitor, nggak ada kayaknya. Yang kedua juga marketing berubah terus gitu. Itu yang kita nggak boleh berhenti belajar gitu. Aku selalu bilang sama tim aku selalu bilang sama Patra aku, adik aku bilang di dunia marketing itu 1 tambah 1 sama dengan 2 itu salah, nggak ada. 1 tambah 1 tuh bisa 8 karena marketing tuh gak ada yang pasti. Hari ini aku bilang endorsement jalan, besok bisa endorsement gak jalan gitu. Jadi belajar terus gitu struggle-nya. Terus yang ketiga menurut aku kalau ditarik dari garis benang merah ke belakang gitu ya, dulu tuh waktu kerja itu kadang-kadang tuh ngerasa self pity, pasti ada gitu sih. Apalagi waktu kerja di hotel ya, di Sheraton gitu. Karena kan aku kerja bener-bener dulu tuh kayak ibaratnya aku dipajang gitu di hotel Sheraton. So there is a lot my friend coming untuk dinner di Sheraton. Terus aku jadi guest relation officer with my dress gitu ya. Kalau itu dressnya kayak Shanghai gitu. Terus mereka kayak nyapa, hey Fung gitu kayak. Terus dijak foto gitu. Somehow gitu ya, ada satu momen dimana aku rasa kayak, gila hidup gue susah banget ya, mereka enak banget gitu. Nah kalau kerja itu kadang-kadang kita pasti akan ngerasa kalau hidup kita tuh susah banget sih, kenapa kita harus kerja? Kenapa kita gak seenak mereka? Nah itu kayak aku merasa hal yang paling susah ketika kita kerja adalah memanage pikiran kita sendiri supaya kita nggak self pity. Padahal kerja itu privilege. Iya, kerja is privilege. So dan kamu sendiri sebenarnya happy gitu kan kerja. Sebenarnya aku happy, tapi kadang-kadang ada hal-hal momen kalau lagi down, gitu, lagi nggak enak gitu gitu. Terus kayak dulu aku dekor juga pernah gitu Cinana. Jadi pernah itu capek sih. Jadi aku pernah satu momen di antar mama aku waktu itu belum nikah. Jadi antar mama aku bongkar dekor jam 10 malam di restoran paling mahal di Surabaya. Terus aku datang, aku bawa tas kresek IKEA yang paling gede itu biru. Aku masuk kayak permisi ya Ci gitu, mau bongkar gitu. Sebenarnya tuh yang lagi makan tuh anak kecil, lebih kecil dari aku. Mereka lagi dress up cantik banget pakai bling-bling. Aku inget banget that moment gitu. Terus mereka bilang kayak, oh iya, satu tuh dia bilang, oh iya mbak, bersihin aja mejanya nggak apa-apa gitu. Dan I just feel like okay gitu, aku bersihin, aku ambil taplak meja, kan masih banyak piring mereka kan, aku juga dibantuin mbak-mbaknya restoran, kita pinggirin gitu. Terus mereka foto-foto gitu sampai akhir. Dan aku masuk mobil tuh aku kayak a little bit cry gitu. I talk to my mom, aku bilang, mah karena hidup kita tuh susah banget ya gitu. I feel kayak kenapa kita gini banget gitu. Terus mamaku bilang, tapi kita gak minta makan sama mereka. So don't be sad, dia bilang gitu. So get up gitu. Terus dari sana aku mikir iya ya, kayak memang life is not always lucky gitu. Kita tuh kadang-kadang gak bisa dapat apa yang kita mau. Tapi how we react dan respon hati kita itu yang paling penting. Jadi aku kayak dari hari itu juga aku buktiin bahwa, bukan buktiin sih, aku kayak promise to myself, oke, Fong, kamu harus jadi orang sukses sih. Walaupun aku masih belum sukses ya, masih jauh dari kata sukses. Tapi kayak aku bilang, gak boleh berhenti kerja, gak boleh malu. Terus kayak, ya harus kerja gitu. Untuk show to the world kayak, kamu bisa jadi someone someday gitu. Itu salah satu momen yang berharga sih. Tapi lucu ya, ternyata momen yang jahat itu kadang-kadang momen yang, justru itu yang biasanya itu yang bisa bikin kita bisa bangkit sih gitu. Tapi that moment tuh kita kerasa kayak, why God, why gitu, why me gitu. Kalau sekarang mungkin reflect back udah bisa ngerti gitu. Udah bisa senyum, udah bisa cerita dengan bahagia. Padahal waktu that moment kayak aduh susah banget sih gitu ya. Tapi itu iya sih pelajaran gitu. Oke. Nah itu berarti ya tadi ya yang pengalaman kamu ya sih itu. Nah kan tadi ya kamu cerita juga di salah satu games kamu nih yang tadi ganti-ganti itu ada yang masanya jadi influencer tadi ketika anak kamu tuh masih usia berapa? 3 tahun ya? 3 tahun, pokoknya batas 3 tahun. Nah kalau suka dukanya jadi influencer sendiri apa sih? Ini yang paling baru nih, ini paling baru Cinana. Kemarin lusa tiba-tiba ada salah satu temen aku ke aku kayak, Fung ada gosip nih tentang suami kamu gitu, katanya selingkuh sama adik kamu gitu. Gimana? Mikir itu film kali Ipar adalah bener. Tiba-tiba, tapi ini ngomongnya serius sih sama aku gitu. Dan aku tuh kayak, dan aku gak nonton film itu kan. Terus teman-teman aku yang bilang kayak, Ci kayaknya itu gara-gara Ipar adalah Maut sih gitu. Adikku baru nikah kan kemarin lusa di Bali gitu. Dan memang kita suami aku deket banget sama adikku dan sayang banget udah kayak little sisternya gitu. Tapi aku gak tahu gosip dari mana itu bisa terjadi kayak gitu. Dan it's so stupid gitu kan. Bingung gitu. Ini harus di-edit gitu ya. Nah terus habis gitu I talk to my husband gitu. Terus dia kayak, dia bilang susah banget ya jadi suami influencer. Dia bilang gitu sih. Dia bilang susah banget ya karena hidupnya dia nggak ikut-ikut tapi ikut ke bawah, kena judge juga ya. Kena judge juga gitu. Terus kayak
pernah ada satu momen juga, ini ngomongin suami dulu ya, kasihan karena kayak dia pernah satu momen dia lagi ke mall gitu, mobilnya dia kebetulan kan platnya dia Glen gitu kan. Tiba-tiba ada satu followers aku itu kayak moto mobil suami aku di mall gitu, terus bilang, "Ci, suami kamu lagi di mall loh siang-siang." Terus gue sama suami gue kan, "Lu lagi di mall, lu kok lu tahu sih?" Dia bilang gitu. "Iya, ada followers gue ngeliat mobil lo." "Ya gue lagi beli mainan buat Ashley," dia bilang gitu. Soalnya Ashley ada apa gitu waktu itu. Oke, terus dia kayak langsung, "Kenapa followers lu moto mobil gue ya?" Terus gue bilang kayak, "Wah, lu nih udah dimata-matai 1000 manusia di dunia ini sih gitu. Lu gak bisa aneh-aneh sih." Cuma gue ngerasa kayak kasihan banget ya dia. Kayak ada kayak gitunya gitu. Jadi kalau ditanya suka dukanya, salah satunya adalah dukanya adalah kita so easily dijudge. Yang pasti gitu. Kayak orang lihat kayak, "Oh, Chinfung, alah dia mah misalnya kayak iya sok-sok rohani di Instagram tapi aslinya nggak gitu tuh," misalnya gitu. Atau misalnya kayak ya sometimes kayak kita diomongin, "Ya mah barang dia mah enak di ini di endorse semua," atau misalnya kayak ya kayak gitu-gitu lah. Jadi kayak mungkin suka dukanya adalah harus kuat mental karena opinion itu people opinion dan walaupun kita bilang kayak oke, mental gue baja nih, gue bisa nih, tapi sebenarnya kan kita masih manusia. So we still have heart gitu. Jadi kalau misalnya kita diomongin orang, misalnya ada DM yang nyasar gitu, kayak gue pernah kayak lagi ngupload anak gue yang nomor 2 kan lumayan anaknya unik ya gitu, suka marah-marah gitu. Atau hari gue upload anak gue marah-marah, tiba-tiba ada yang komen dia salah nyasar gitu. Dia mau kirim ke orang lain, tapi ngomongin kamu gitu ya. Ini kalau anak aku ya udah aku hajar sih. Gila, anak gak punya sopan santun. Apa lucunya sih kayak gini di-upload gitu. Gue sedih sih, maksudnya kayak ih gila, ini terus gue cuma balas salah DM nyasar gitu. Gue juga pernah tuh. Terus dia kayak, "Oh maaf" gitu. Terus dihapus sama dia gitu. Terus gue juga pernah kayak dapet satu momen waktu itu gue pernah kayak lagi ngomongin kerjaan segala macam, terus tiba-tiba gue ada kayak marah gitu karena kerjanya lagi nggak beres gitu. Terus gue kayak marah biasa sih sebenarnya. "Aduh, come on dong, gue capek banget nih gue," gitu. Tiba ada yang orang itu langsung ngomong kayak, "Oh, gue pikir lu tuh anak Tuhan loh, tapi ternyata lu marah-marah ya, nggak mencerminkan anak Tuhan," gitu. Jadi itu salah satu duka sih. Jadi gue kayak, oh my god, gue masih manusia sih gitu. Kalau gue baik banget gitu, dijudge ya. Iya, jadi kayak apa yang gue lakuin jadi benar-benar udah tersorot gitu. Tapi gue harus accept that gitu. Gue harus nerima bahwa ya udah, hidup lo itu udah kayak buku yang dibuka. Everyone can read it, everyone can ngomong gitu. Tapi nggak semua orang bisa nulis di buku kamu sebenarnya. Jadi ya lo yang pintar aja gitu supaya tulisan-tulisan mereka nggak bekas di hati lo gitu. Jadi ya gue yang harus belajar untuk pakai payung tiap hari. Gue harus belajar untuk bisa cover diri gue untuk supaya gue nggak tersakitin gitu. Tapi pasti ada sih. Tapi sebenarnya untungnya followers gue bukan tipe-tipe yang jahat ya. Maksudnya followers gue tuh mostly baik-baik sih. Cuma iya pasti ada 1-2 yang kadang-kadang nggak enak. Tiba-tiba ada orang yang ketemu gue kayak, Fung, gue ya teman-teman gue tuh nggak suka banget lo sama lo gitu. Loh kenapa? Gue bilang gitu. Gue diem-diem. Ya katanya lo sombong banget orangnya gitu. Terus gue kayak oke, ya udah bilang sama temen lu, "Sorry ya, gue nggak bermaksud sombong sih," gue bilang. Tapi ngerti gak sih kayak kadang-kadang ya just easily kayak gitu. Itu dukanya. Tapi kalau dibilang suka, it's a lot gitu, banyak. Kayak gue jadi punya network yang banyak gitu. Gue jadi bisa kenal banyak orang. Terus gue juga punya opportunity yang cukup banyak. Gue juga kerja, orang bilang kayak Overty enak sih, bisa langsung boom karena ya itu it's true sih. Kayak gue yakin itu ada andil yang cukup besar karena gue udah punya followers. Jadi orang-orang bisa beli baju gue gitu, percaya gitu. Jadi kalau dibilang apakah kita suka dan duka, mostly lebih banyak sukanya kok daripada dukanya gitu. Tetap bersyukur lah ya. Tetap bersyukur gitu karena nggak semua orang juga dipercaya sama Tuhan untuk bisa jadi influencer. Karena influencer sendiri kan artinya influence. Jadi how you influence the people. So my vision itu this year gitu, dari tahun lalu sih 2023 itu adalah hidup yang berdampak. Gitu. Aku punya satu buku diary-nya tulisannya hidup yang berdampak. So I want to be to make an impact gitu to make an impact to other people gitu lewat platform yang Tuhan kasih ke aku gitu. Itu biasa banget kita visinya. Amin terus sana semua ya. Nah oke. Kalau untuk peran kamu sebagai ibu gitu kan, sekarang kan kamu ibu dari 3 orang anak perempuan tadi yang masih kecil-kecil juga gitu kan, 8, 5, 2 gitu. Gimana sih rasanya? Terus apa sih yang paling berkesan? I mean like 3 cewek gitu ya, so cute gitu kan. Tapi kan pasti ada drama-dramanya juga kan. Oke. 3 anak cewek. Jadi dari awal kan nama anak aku tuh Ashley Faith, Rachel Hope. So there is no love pertama. Karena aku bilang love itu punya papa mamanya. So memang plannya dari awal 2 anak. 2 anak cukup gitu. Terus tiba-tiba sama Tuhan dikasih bonus, punya anak ketiga gitu. Dan I'm totally grateful kayak punya Chelsea.
Dan akhirnya aku bisa completein. So namanya Chelsea Love. So the name is Faith, Hope, and Love gitu. Waktu itu makanya mikir kalau anak cowok gak bisa dikasih nama Love dong gitu. Tapi Tuhan ternyata memang berkehendak kasih nama Faith, Hope, Love gitu. Jadi 3 anak cewek ya. Sebenarnya kalau orang bilang gedein anak cewek itu lebih gampang, iya. Tapi nanti kalau mereka udah gede itu lebih susah. Karena anak cewek itu kalau udah nanti bucin, namanya orang tua tuh nggak didengerin, masih jagain banget gitu. Jadi aku mikirnya kayak, oke, tanggung jawabnya itu cukup besar untuk gedein 3 anak cewek. Dan peran sebagai ibu tuh menurut aku sekarang itu adalah peran yang paling penting buat aku. So I commit to myself, sesibuk apapun aku tuh harus hadir buat mereka. Aku nggak mau aku sukses di luar, tapi aku hancur di dalam, gitu. Jadi aku janji kayak tiap hari kalau bisa, sebisa mungkin aku tetap jemput mereka sekolah. Jadi orang tuh lumayan kayak amazed gitu. Gimana caranya, Fung? Dan aku nyetir sendiri. Oh, wow. Aku tuh suka quality time sama anakku gitu. Jadi kalau misalnya sama nganterin ngobrol sama mereka, karena kan kalau misalnya ada driver, kadang-kadang kita kan kayak terbatas ngomongnya nggak bisa lepas lah gitu. Mungkin karena aku kebiasaan suka quality time ya sama Ashley, sama Rachel gitu. Jadi kadang-kadang aku juga sering pergi berempat. Jadi aku nyetir Ashley, Rachel, Chelsea di belakang gitu. Bisa tuh. Sering ke Taman Safari pun pernah. Oh ya? Iya, jalan sendiri. Ini bener-bener berempat. Nah, jadi aku suka quality time sama mereka ngobrol gitu. Cuma yang susah adalah karena mereka 3 cewek, jadi mereka tuh ada yang namanya rasa kompetitif. Jadi yang paling sedih yang kemarin aku juga baru bahas di Instagram, kadang-kadang tuh kalau ketemu orang tuh suka ngomong, nomor 2 cantik banget ya. And it's so hurt. Karena aku kasihan sama anak pertama sama ketiga. Dan ternyata dulu aku ngalamin itu. Jadi aku tuh paling tomboy dari 3 ciciku. Ciciku dulu tuh cantik-cantik banget waktu kecil gitu. Dan aku tuh paling tomboy banget. Aku tuh basket paling hitam, paling tomboy karena mama papa aku berdoa anaknya cowok dapatnya aku gitu kan. Terus tiap kali ketemu anaknya teman-teman temannya mama itu mungkin ya nggak maksud lah. Aku tahu mereka nggak ada maksud. Jadi kayak, loh anakku nomor 3 beda sendiri ya, kok gendut sendiri ya, kok jelek sendiri. Dan ternyata itu ngancurin mental aku dari kecil. Jadi ada sampai hari ini ya pasti tuh. Sebenarnya Cinana kalau orang lihat aku as a confident, sebenarnya di dalam lubuk hatiku tuh I'm not the confident one. Karena aku tuh ada trauma dari kecil. Aku merasa aku tuh nggak cantik, aku merasa aku tuh gendut sampai sekarang. Dan aku merasa karena aku tumbuh dengan kata-kata itu. Dan itu is a lot loh yang ngomong. Gak cuma 1-2 orang temannya mama loh, tapi banyak gitu. Dan aku tuh sekarang menghindari kata-kata itu. Jadi misalnya ketemu orang nih, anak lu nomor 2 cantik banget ya Fung gitu. Aku selalu bilang iya, nomor 1 juga cantik banget, nomor 3 cantik banget. Aku yang cover. Kamu yang angkat. Gitu. Atau misalnya kayak iya. Dan aku selalu berusaha untuk menunjukkan nilai mereka sendiri-sendiri gitu. Dan tiap malam aku tuh kasih nilai ke mereka tuh sendiri-sendiri karena aku takut mereka nih jadi kompetitor. Karena itu kan itu ada gitu. Kayak iri sama cici sendiri tuh ada banget. Dan itu ternyata terbentuknya kadang-kadang bukan dari dalam tapi dari luar. Cici lu pinter loh. Lu kok beda banget sih? Iya kan, aku juga gitu banget. Terus kayak banyak lah kayak gitu-gitu. Dan terus kayak sekarang si Ashley paling gede kan, dia kayak mulai punya piala nih, piala lomba ini. Si Rachel nggak punya. Rachel suka nangis dan dia kayak hidup dalam shadow cicinya. Dia tuh sampai pernah nulis role modelnya dia di sekolah, cicinya. Dia bilang aku pengen kayak cici. It's a positive things sebenarnya. Tapi waktu aku baca dan cerita gurunya, aku ngelihatnya bukan positive things, tapi shadow. Dia ngerasa dia tuh lebih kecil daripada cicinya gitu. Jadi kayak aku ngerasa kasihan gitu, kayak aku harus bikin Rachel, aku memastikan Rachel supaya dia bisa bersinar dengan caranya dia sendiri gitu. Itu peran orang tua penting peran banget mama ya yang paling penting ya. Jadi mungkin, masukin nilai sih mungkin karena mungkin kayak dengan kayak di parents kita dulu gitu kayak even my parents mungkin mereka belum ngerti gitu yang kayak this kind of things gitu kan. Jadi kayak zaman dulu udah beda sama zaman sekarang beda pasti banget kan kayak makanya kayak I feel you banget juga gitu kan. Aku juga 3 anak gitu ya. I think my brother tuh pasti selalu dapat tuh yang kayak cucu lu pinter-pinter gitu kan. Kasihan juga gitu kan. Oke, lanjut lagi Fung. Seru banget nih ngobrol sama lo, gak berasa nih. Kalau sebagai pebisnis gitu ya, sebagai pebisnis wanita yang mungkin tadi kan kamu sendiri sebenarnya udah dari SMA kamu mulai bisnis gitu ya sampai sekarang. Jadi I can say that kamu tuh udah kayak certified alpha woman, high value woman lah gitu banget kan. Ya, agak besar bu di bebannya di pundak gitu itu kan biasa orang kaitinnya kayak alpha woman tuh kayak strong gitu kan, terus tegas. Nah menurut kamu tuh kalau kamu sendiri gimana sih switch role kamu itu di rumah gitu? Jadi kan sebenarnya kalau kita sebagai istri, sebagai ibu kan sosok wanita itu kan lembut gitu ya, terus kayak penyayang, mengayomi gitu kan. Tapi sedangkan sebagai pebisnis itu biasanya kan kita dituntut untuk apa ya jadi alpha woman gitu lah. Ada tegasnya, ada
kuatnya gitu. Kuatnya, oke. Gimana tuh kamu? Yang pasti itu gini, jadi kan alpha woman lagi booming ya, kayak wah I'm alpha woman gitu. Dan menurut aku yang pasti itu jadi cewek harus tetap ingat bahwa kita tuh pangkat kita atau kasta kita tetap di bawah suami. Kuadratnya gitu. Jadi aku juga belajar banget untuk tunduk sama suami gitu. Karena aku merasa berkat dari Tuhan tuh pasti dari kepala suami dulu gitu, bukan dari istri gitu. Jadi kalau kita melebihi suami harusnya berkatnya tuh nggak ada. Karena ya nggak bisa, itu memang sudah kodratnya seperti itu gitu. Jadi aku juga belajar tunduk, padahal seorang alpha woman tuh susah pasti tunduk karena kita ngerasa I can do all the things without you gitu. Tapi kan independen banget gitu tapi kan. mungkin aku pernah tanya sama suamiku, ini pertanyaan konyol sih sebenarnya, kayak apa yang bikin seorang alpha woman tuh bisa tunduk sama suami? Apa ya kira-kira? Jawabannya ternyata simpel loh, cinta, sayang. Sayang. So you will tunduk sama suami lo kalau cinta. Dan proudly to say I'm so in love with my husband gitu ya. Jadi aku tunduk sama dia sih. Aku lumayan cinta, tapi kadang-kadang cinta salah ya, cinta banget, salah ini. Cinta banget gitu. Tapi maksudnya kadang-kadang ada hal-hal yang misalnya kayak kita pengen apa terus ternyata nggak bisa gitu. Itu pasti ada yang nyesek sih, kayak di dada kayak aduh kayak harusnya aku bisa sih ini tapi nggak boleh nih sama suami. Karena penundukan diri itu kan sakit ya gitu. Terus kalau dikonekkan sama anak-anak gitu, gimana caranya supaya anak-anak tuh nggak kehilangan sosok ibunya karena wah ini ibunya terlalu kuat nih gitu. Aku tuh sering nangis di depan Ashley. Oh ya? Ya, jadi dia tahu aku cengeng banget. Sisi aku tunjukin vulnerable-nya itu di gitu. anak-anak juga ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku lagi nonton film, dia paling tahu nih kalau lagi nonton film Ashley. Iya, Ashley noleh kayak, "Mama kenapa nangis?" gitu. Dan Ashley kayak, "Mama keinget Nai gitu, atau misalnya kayak keinget masa kecil mama gitu." Terus kayak malam aku juga cerita tentang masa kecilku ke Ashley gitu. Jadi aku nunjukin sisi lemahku. Kayak mama itu hidupnya susah, terus kayak mama itu kangen sama Nai. Sampai Ashley tuh pernah nulis satu tulisan gitu, aduh sampai pengen nangis. Dia pernah wish waktu ulang tahun dia. Wishnya dia itu adalah I hope mamaku bisa ketemu Nai satu hari gitu. Jadi dia kayak tahu betapa aku kangen sama mamaku gitu. Jadi dia bilang, mama kan sering cerita pengen ketemu Nai. Jadi Ashley tulis aja wishnya ke Tuhan supaya Tuhan dengar supaya Nai masuk ke mimpinya mama gitu. Jadi aku merasa kayak dari sana tuh Ashley bisa nangkep momen dimana mamanya tuh bukan seorang wanita yang tangguh aja, yang kuat aja, tapi dia punya sisi dimana dia hancur kok gitu. Jadi itu aku bisa ngajarin ke anakku bahwa hidup itu nggak segitu indahnya gitu. Iya, maksudnya hidup tuh nggak segitu indahnya. Jadi that's okay Ashley gitu, kayak nangis gitu. Aku ngajarin anakku untuk kayak nangis tuh nggak apa-apa loh. Nggak, bukan berarti kamu harus jadi kuat, strong, tangguh, enggak. Karena hidup itu naik turun gitu. Jadi itu mungkin yang bisa aku ajarkan bahwa seorang wanita itu indah loh gitu, karena kita bisa kuat tapi kita juga bisa lemah. Bener sih. And nggak apa-apa gitu. Oke, not to be okay. Iya kan gitu. Nunjukin itu bener banget ya. Gila. Kalau dilanjutin makin terharu nih. Oke. Pernah nggak sih Pung kamu merasa harus melawan ekspektasi orang lain sebagai perempuan yang mandiri dan sukses? Iya. Menurut aku karena kita tuh apalagi ini kalau digabung sama influencer ya, kadang-kadang selalu mikir kayak wah kalau sama Ci Cinfung sih mah pasti sukses gitu. Padahal ya enggak lah. Kalau kayak gitu mah aku udah jadi milioner gitu ya. Enggak juga gitu. Kadang-kadang ada beberapa bisnis aku yang kayak tadi aku bilang dekor ya tiba-tiba udah nggak ada. Tapi aku tidak pernah bilang itu gagal. Karena aku selalu merasa ya udah masanya. Dan masa itu beda-beda gitu. Ada yang mungkin overtake kita nggak pernah tahu gitu. Walaupun aku nggak bilang aku nggak mendoakan juga itu nggak ada. Tapi kalau misalnya Tuhan bilang udah it's enough. Berkatnya untuk overtake udah cukup nih segini. Ya berarti aku udah harus let go. So I switch the game again. Aku selalu bilang gitu. So yang susah adalah kalau misalnya jadi perempuan mandiri adalah ketika kita hancur atau misalnya ketika kita benar-benar nggak kuat, kita juga harus berusaha untuk puk-puk diri kita kayak ayo come on, it's okay. Kamu make a mistake, kamu hari ini hancur tapi kamu harus get back gitu. Jadi wanita itu ya gitu loh, kayak harus tarik ulur kali ya. Kadang kita harus kelihatan lemah, bukan kelihatan lemah sih, sebenarnya memang kita hancur. Kadang ada saatnya kita udah nggak boleh entertain perasaan kita harus show up karena kita mama. Ya kan, sampai ada pepatah bilang seorang mama itu bahkan udah tidak bisa bersedih lagi atau entertain perasaannya karena kita harus show up tiap hari. Kita harus show to the world kayak ya udah gue harus antar anak sekolah lagi, gue harus ngantar mereka les lagi, kita harus hahahi lagi sama orang. Dan ya walaupun malam kadang kita masih nangis di bantal gitu. Ya itulah wanita gitu. Sekuat itu ya. Sekuat itu sih. Luar biasa emang kita ini. Wow.
Oke, jadi sekarang kalau menurut kamu nih sebagai alpha woman, apa sih advice yang kamu mau share gitu ya ke teman-teman di sini, ke ibu-ibu perempuan-perempuan hebat di sini? Aku sih pengen tarik yang tadi dulu sebelumnya, bahwa nggak semua wanita tuh sebenarnya memang dilahirkan untuk bekerja. Jadi kalau misalnya ada yang nonton di sini terus dia nggak kerja, nggak apa-apa loh. Tapi mungkin tetap produktif aja sih, tetap bisa berkarya dengan cara yang lain. Berkarya tuh banyak gitu, kayak gedein anak tuh juga berkarya. Itu susah banget loh. Itu susah banget, dan aku nggak bisa kok kalau misalnya suruh full gitu kan. Kemudian kalau misalnya tanya jadi alpha woman, tetap harus ingat bahwa kodratnya kita tuh harus di bawah suami, harus tunduk sama suami, nggak boleh melebihi suami, respect. Terus kemudian it's okay kalau misalnya sometimes kita punya planning nggak sesuai gitu, karena nggak ada yang sempurna cuma milik Tuhan. Dan yang pasti harus kerja cerdas sih. Kalau kita cuma kerja keras, itu kita lagi ngebunuh diri kita sendiri. Karena kamu lagi mengejar sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Gitu. Aku ingat banget ngelihat sebuah podcastnya orang gitu ya, dia bilang kayak, gue tiap hari lari gitu, gue tiap hari ngejar, tapi setelah gue sampai tempat tujuan, gue kadang ngelihat ternyata gue nggak lagi mendapatkan apa-apa. Gue tiap hari cuma lari. Dan life itu is not about the tujuan akhir, the destination, tapi the process. So enjoy the journey. Kayak sekarang orang selalu bilang kayak, Fung, enjoy the moment. Anak-anakku masih kecil. Yes, I am. Aku tuh nggak pernah missing milestone-nya mereka gitu loh. Kayak aku ngikutin semua hidupnya mereka. Jadi ketika mereka besar maksudnya, aku tidak akan menyesali gitu. Kayak kangen banget gue waktu mereka kecil. For what? Kayak mereka sekarang lagi kecil, ya udah nikmatin waktunya mereka. Nanti besar gue bisa senyum kayak ya udah gede ya mereka. So I've done my part gitu. Dan gue tuh punya prinsip hidup tuh life to the fullest. Jadi kayak gue tuh hidup penuh tiap hari. Makanya orang bilang kayak, Fung gila lu sibuk banget gitu. Gue tuh sebenarnya nggak sibuk loh, Ci. Gue tuh punya banyak waktu. Tapi gue mungkin bisa multitask. Dan gue punya sistem manajemen yang mungkin cukup oke, delegasinya. Kayak gue punya suster, gue punya supir gitu ya. Memang itu privilege gue mungkin untuk dari segi kerja ya. Gue punya tim di Doverty, gue punya tim di toko roti suami gue. Jadi kayak gue bisa delegasi tugasnya dan gue bisa by phone. So aku masih tetap bisa jemput anak gitu. Jadi gue berusaha untuk hidup penuh. Gue tiap hari itu bisa meeting online, gue tetap bisa meeting. Tapi gue tidak kehilangan momen bersama anak-anak aku. Gitu. Jadi being alpha woman tuh tetap harus bisa manage waktunya dengan baik. Itu sih time management sama delegation sama kayak gila kita tuh harus punya satu sistem yang bener-bener bisa ini ya udah kayak perusahaan gitu. Mungkin kalau nggak ada support system sih nggak bisa. Makanya orang nggak bisa, Ci kuncinya apa nih kok bisa ngelakuin ya support system sih. Kalau gue nggak punya nggak bisa kok. Gimana caranya? Anak gue 3, kadang mereka jam pulang sekolahnya lesnya aja udah dempetan, nggak bisa lah gue bilang. Kadang satu supir aja bingung nggak bisa, jamnya masih diselisin 30 menit. Kalau misalnya tiap pagi ya ngatur jadwal supir itu udah kayak ngatur jadwal meeting kan kayak oke Pak, jadi kamu jam 10 udah di sekolahnya Ashley, jam 11 kamu udah di sekolahnya Echo. Itu gue udah mikir ini supir gue harus loncat kali ya. Jangan telat ya Pak gitu kan, jangan telat ya Pak gitu. Iya Bu gitu. Kalau dia telat itu udah kayak aduh Pak kok bisa telat, kasihan anak saya gitu. Aduh, tapi that's the beauty of life gitu. Tiap hari kita harus bermain dengan role model kita itu ya. Terus aku yang sama banget sama kamu juga tiap kayak traveling kayak berusaha banget untuk nggak bawa suster dan kayak karena itu benar-benar quality time banget sama anak. Abis gini aku pergi sama 3 anak lagi. Sama aku juga. Mana? Aku Singapura. Aku ke Jepang nih. Aku 3 dan ya di sana memang rempong banget sih memang, tapi I know I can. Tapi seru kan? And itu memang soalnya prinsip aku sama suami juga. Iya, aku tuh tahu kalau misalnya aku bawa suster beda pasti. Aku pasti akan menyerahkan ke suster. Dan beda kok liburannya. Gue pasti akan di kamar. Terus kayak anak-anak bisa kayak, "Mah, mau renang." Udah sama suster aja. Karena kita udah kayak di zona nyaman kayak, ya kan ada suster gitu. Tapi kalau enggak ada suster kan ya mau enggak mau kita yang renang sama mereka. So that's pengorbanan lagi gitu dan seru sih, seru. Tapi itu juga emang udah komitmen aku sih. Maksudnya kayak emang ya udah itu that's quality time sama mereka gitu. Karena kalau kayak lagi nggak liburan pasti tetap fokusnya kan kadang-kadang harus kerja ini itu kan. Jadi kayak nggak yang bener-bener attentionnya ke mereka. Tapi ya sebenarnya agak-agak remek sih kalau boleh jujur ya. Makanya setahun 2 kali cukup lah. Itu udah kayak udah tolong jangan lagi gitu. Tapi tetap pengen sih nagih kadang-kadang. Tapi udah recovery udah pengen lagi. Iya pengen lagi. Sama. Oke. Sekarang tinggal pertanyaan seru-seruan aja nih ya. Pertanyaan seru-seruan udah selesai kita. Kalau kamu sekarang stuck nih di satu pulau, boleh bawa 3 barang, kamu bawa apa? Ini kemarin aku sebelum ke podcast ini kan udah dapat bocoran ya.
Sempet ngobrol gitu 3 benda. Ngobrol sama suamiku debat sampai ngakak gitu. Serius ngakak banget. Soalnya suami aku bilang, kamu bawa apa? Gue bilang mau bahas selimut. Terus suami aku bilang, sumpah lu mau bahas selimut kan dia. Gue bilang, gue tidur udah gak bisa gak pakai selimut gitu. Lu diterjebak masih mikirin tidur lagi kata dia. Terus akhirnya kita conclusionnya aku gitu kan. Itu gue bawa handphone. Pastilah. Iya kan, handphone. Tapi gue mikir kalau handphone juga gak ada sinyal, gak ada charger. Bentar lagi abis. Tapi ya handphone lah, harus lah ya handphone ya. Kemudian gue bawa camilan, gue bawa snack. Karena gue gak bisa hidup tanpa snack. Jadi gue either gak makan nasi gak apa-apa, tapi gue gak bisa hidup tanpa snack. Iya. Dan snack itu benar-benar kayak ciki gitu loh. Iya, gue gila banget sama ciki sama coklat. Jadi gue harus kayak bawa ciki sama coklat. Andalasuan kayak tetap gue stay pada selimut. Walaupun menurut gue suami gue itu kayak hal yang konyol banget dilakuin. Tapi gue gak bisa hidup tanpa selimut. Gue benar-benar kalau malam tidur tuh rebutan selimut sama suami gue. Dan gue bilang kayak udah kita pisah selimut aja. Jadi ada dua. Gue gak bisa karena gue tuh tidur harus peluntel sama selimut. Gue gak ada bantal guling gak apa-apa. Gue harus pakai selimut gitu. Jadi kayak itu 3 benda yang berharga buat gue. Terus suami gue bilang, lu gak bawa foto keluarga? Kan ada di handphone. Gue bilang, gitu banget lu bawa center lah, gak usah. Kan di handphone juga ada. Gue bilang ada center di handphone. Ya kalau kayak gitu ya semua ada di handphone sih. Iya. Jadi itu sih snack, handphone. Snacknya ada tetep ya. Snack, handphone sama selimut kayak 3. Abis ini kayak bisa tuh bisnisnya. Apa itu? Bikin snack lah. Bikin snack ya. Amin. Kan gak bisa tuh. Selimut overty udah ada belum? Ada dong. Ada. Baik. Nah terakhir ya Fuang, kalau kamu nih dikasih kesempatan mengulang satu hari paling bahagia dalam hidup kamu, harinya apa dan kenapa? Oke, satu hari yang paling bahagia ya di hidup aku. Banyak pasti banyak. Tapi kalau boleh boleh pilih satu ya, yang momen paling berharga adalah ketika mama aku nyokap itu abis operasi jantung. Dia keluar dari ruang operasi dan waktu itu dia sehat banget. Dan kita tuh di kamar ketawa-ketawa, terus dia bilang udah abis gini mama pulang gitu. Terus kita di kamar hotel tuh ngakak-ngakak ketawa. Pokoknya it's the best moment ever. Karena gak pernah lihat nyokap aku sesakit itu waktu itu. Tapi ternyata itu the last day kita bisa ngobrol sama nyokap. Jadi gitu. Abis operasi besoknya nggak ada mama. Besok lusanya. Loh ini kamu ngobrol-ngobrolnya di kamar hotel? Di kamar rumah sakit. Kamar rumah sakit. Tapi dia udah oke banget gitu. Jadi kalau bisa ngulang sih kayaknya ngulang itu sih. Kayak aku pengen ngobrol. Dan karena ini sih mungkin kalau bisa kasih kayak sebuah petuah gitu ya. Kalau you still have your parents gitu, tell them that kalian tuh sayang sama mereka. Ya aku sering sih ngomong sama mama kayak sayang gitu ya. Tapi mungkin kan kita gak bener-bener kayak minute ya kadang-kadang ya. So mungkin kalau bisa balik kayak pengen balik ke situ dan I'm gonna hug her gitu. Dan I tell her kayak how I love her. Terus kayak pengen ngomong thank you ke mama. Nangis lagi kan. Ini tahun berapa sih? 8 tahun lalu. Waktu itu belum punya Ashley. Jadi kayak aku pengen ngomong sama mamaku kayak thank you udah jadi mama yang baik. Jadi gak ada penyesalan. Karena aku punya satu penyesalan dalam hidup tuh itu sih paling. Karena gak sempet ngomong banyak ke mama. Karena mama bener-bener mendadak banget. Aku tuh masih umur 52. Jadi muda banget mama gitu. Dan aku masih baru nikah. Dan itu jantung ya? Jantung. Dan udah operasi loh. Dan waktu operasi udah enak banget gitu. Udah kayak bypass atau diring aja sih. Cuman pasang ring doang? Gitu. Jadi ya waktu itu aku sempat mikir kayak kenapa why gitu. But that time kayak sekarang udah ngelewatin 8 tahun, aku tahu itu udah waktunya sih. I think the best time for my mom. Jadi mungkin itu sih paling pengen balik ke situ untuk ngobrol sama hari aku. itu. Tapi hari itu sebenarnya you had a lot of good time sama dia kan. Iya, dan mama aku tuh sebenarnya meninggalnya dengan cinta sih. Dia kayak dapat a lot of the people coming gitu dan jadi dia tuh sebenarnya tidurnya dengan tenang juga gitu. Cuma kayak belum sempat ngomong banyak aja. Jadi pengen ngomong itu sih sama mamaku gitu. Jadi itulah paling. Endingnya mengharukan banget ya, speechless. Aduh, tapi kadang-kadang ya kayak kita udah jadi ibu, udah jadi orang tua, mungkin kita lo fokus sama anak kita jadi kayak lupa. Bener, padahal kita tuh gak maksud. Tapi just telepon mereka aja, mereka bakalan happy sih. Cuma kayak mah ngapain gitu. Mungkin itu jadi kayak jadi salah satu telepon yang paling ditunggu sama mama kita sih. Tapi itu story kamu tentang itu selalu remind me to do that sih. Maksudnya kayak kan kamu sering cerita dan sering kayak tentang itu gitu. Jadi kayak itu ya teman-teman ya, ingat yang masih pada punya orang tua. Masih punya orang tua, it's a privilege guys. Itu dan sebuah keberuntungan lah pokoknya. Spend a lot of time with them dan
mesti bilang kalau sayang. Bener. Thank you sayang, dan ajak pergi makan gitu udah happy banget mereka. Traveling apalagi kalau emang bisa ya, dikasih privilege untuk bisa ajak keluarga dan orang tua kamu traveling tuh biasanya bakal jadi momen yang precious banget. Bener. Oke. Gila, thank you banget for today, for the fruitful conversation. Belajar banyak banget dari Thank you. Aduh enggak lah, masih jauh banget aku. Lihat banget ininya, resilience-nya, terus kayak ulet banget ya kamu itu ya ternyata ya, dan suka kerja sih, dan multitasking-nya juga thank you biasa, thank tapi you so masih much. bisa menjalankan peran sebagai istri dan mama ya, paling itu penting. yang paling penting juga. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Thank you Junfo. thank you. Have a good time in Jakarta. Bye bye. Sukses semua bisnisnya ya. Thank you. Bye.